Analisa perubahan laba kotor. Ya, analisa perubahan laba kotor. Apa itu analisa perubahan laba kotor? Anggaran laba kotor biasanya waktu kita memulai tahun baru ataupun suatu perusahaan memulai di tahun anggaran yang baru, dia akan membuat budget, ya, dia akan membuat suatu anggaran yang akan dilakukan selama setahun. Okay. Nanti budget ini akan dibandingkan dengan hasil yang sebenarnya, bahwa apakah Anda mengikuti budgetnya ataupun Anda melewati budgetnya ataupun Anda di bawah budgetnya. Ya, mau lihat apakah manajemen dari perusahaannya melakukan hal yang baik ataupun melewati apa yang dianggarkan. Oke. Anggaran laba kotor disusun dilaksanakan dengan baik oleh perusahaan dapat mencapai laba kotor yang diinginkan, karena perusahaan tiap tahun dia membudgetkan berapa laba yang akan dicapai. Oke. Ya, penyimpanan yang terjadi harus segera diambil atau dikoreksi. Ya, misalnya melewati budget, jadi harus dikoreksi. Oke. Dengan analisis laba kotor, perbedaan dapat diketahui. Oke. Laba kotor, apa itu laba kotor? Laba yang kurang bersih mungkin, ya, kurang cuci tangan kali. Ini laba kotor sebenarnya adalah laba dari penjualan dikurangi harga pokok penjualan, ya. Misalnya kita beli barang 500, kita jual 1000, maka laba kotornya adalah 500 karena penjualan dikurangi harga pokok penjualan, atau disebut juga dengan gross margin. Ya, analisa laba kotor merupakan bagian analisis dari laba, ya. Oke. Ini lanjut. Elemen yang menentukan perubahan laba kotor adalah satu, penjualan. Penjualan ditentukan oleh harga unit, harga per unit. Misalnya harga per unitnya berapa? Misalnya saya mau beli apa ya? Saya mau beli ya termos. Ini termos, ya. Ya, saya mau beli termos ini. Ya, harganya berapa? Saya mau jual termos ini, ya. Harganya misalnya 20.000, ya. Kita bisa jual harga per unitnya 20.000. Berapa unit yang akan dijual? Misalnya mau jual 1000 unit, maka 20.000 kali 1000 unit, jadi total penjualannya adalah 20 juta. Oke. Lalu ada harga pokok penjualan, itu adalah harga pokok pembelian ataupun harga pokok pembuatan daripada harga penjualan barang tersebut, ya. Harga pokok penjualan ditentukan oleh harga per unit dan volume penjualan, ya. Oke. Jadi ada anggaran, ada laba kotor. Oke. Itu anggaran sama kenyataan. Oke. Selisih penjualan, selisih HPP itu ditentukan oleh selisih harga jual dan selisih kuantitas penjualan. Selisih HPP ditentukan oleh selisih kuantitas HPP dan juga selisih harga HPP. Maka perbedaannya adalah kita akan mencari selisih komposisi penjualan dan selisih kuantitas penjualan. Ini nanti dibahas. Oke. Lanjut. Selisih laba kotor dianalisa lebih lanjut dengan meliputi analisis selisih harga jual dan selisih volume kuantitas penjualan. Kita mau mencari perbedaan daripada harga jual dan juga perbedaan daripada volume dan kuantitas penjualan, ya. HPP juga sama, kita akan mencari perbedaan harga HPP dan juga volume kuantitas daripada HPP. Oke. Lanjut. Ini rumus, ya. Rumus selisih kuantitas penjualan adalah harga jual per unit dianggarkan kali volume penjualan yang dianggarkan, ya. Ini rumusnya. Kalau volume penjualan sesungguhnya lebih daripada volume penjualan, maka selisih menguntungkan. Misalnya kalau kita menganggarkan 2 juta, okay, sedangkan volume penjualannya 3 juta, okay, maka
kita akan menguntungkan, ya. Oke, jika volume penjualan sesungguhnya di bawah volume penjualan dianggarkan, misalnya kita anggarkan 2 juta, tapi volume penjualan sebenarnya ada 1 juta, maka itu merugikan. Oke, merugikan ya. Oke. Begitu juga harga pokok, ya, harga pokok. Ini rumusnya baca sendiri ya. Jika HPP sesungguhnya lebih dari HPP yang dianggarkan, maka selisih harga pokok penjualan itu menguntungkan, ya. Kalau misalnya kita HPP sesungguhnya lebih besar daripada HPP yang dianggarkan, oke, maka selisih harga pokok penjualan itu menguntungkan. Kalau HPP sesungguhnya di bawah HPP yang dianggarkan, maka selisih harga pokok penjualan itu merugikan. Nanti kita lihat rumusnya, ya, dan kita hitung. Oke, lanjut. Kuantitas juga sama. Tadi kan harga, ini tentang kuantitas ya. Kalau kuantitas penjualan sesungguhnya lebih besar daripada kuantitas yang dianggarkan, maka itu merugikan ya. Kuantitas penjualan sesungguhnya lebih dari kuantitas penjualan yang dianggarkan, maka kuantitas harga pokok penjualan, harga pokok ya, harga pokoknya adalah merugikan. Oke. Kalau kuantitas penjualan lebih kecil daripada kuantitas penjualan yang dianggarkan, maka harga pokok penjualan menguntungkan. Harga pokok ya, bukan penjualannya, tapi harga pokok penjualan. Oke. Lanjut. Ini selisih kuantitas bersih dapat dihitung dengan menjumlahkan selisih kuantitas penjualan dengan selisih kuantitas harga pokok penjualan. Ini penting ya. Jika perusahaan menjual produk lebih dari satu macam, maka ada penyebab dua selisih. Jika kamu menjual 2 macam produk, saya jual produk termos tadi, lalu jual lagi produk apa nih? Ya, ini minyak angin ya. Jadi kita dapat membagi ya, selisih komposisi penjualan dan selisih kuantitas penjualan final ya, dalam 2 penyebab selisih. Akan membagi kedua produk. Lanjut. Ini nggak apa-apa nih, ini menguntungkan, merugikan, ini mengulang aja yang tadi. Ini pun mengulang yang tadi. Ya, jadi perubahan dalam laba kotor gross profit perlu dianalisa untuk mengetahui kenapa ada perubahan, kenapa menguntungkan, kenapa merugikan. Ya, jadi ada pertanyaan, kenapa menguntungkan? Apakah dari sisi volume menguntungkan, dari sisi price menguntungkan, ataupun dari sisi price merugikan, ataupun sisi volume merugikan. Pada dasarnya ada 2 faktor penjualan dan harga pokok penjualan. Jadi kita analisa hanya 2. Karena ini adalah analisa laba kotor, jadi analisa hanya jual dan harga pokok. Kalau harga pokok perusahaan manufacturing ya ada juga ya, itu dari material dan sebagainya, itu harga pokoknya. Hasil penjualan dapat disebabkan oleh perubahan harga jual, persatuan produk, perubahan kuantitas atau volume. Ya, ini ulang lagi ya. Ini harga pokok dari harga dan volume. Ini pun dari harga dan volume. 4 faktor penyebab perubahan laba kotor. Perubahan harga jual, sales price variance, dalam bahasa Indonesianya sales price variance, bahasa Inggrisnya adalah perubahan harga jual. Perubahan kuantitas produk yang dijual itu sales volume variance ya. Ini nama bahasa Inggrisnya. Ini bahasa Indonesianya. Perubahan harga pokok penjualan persatuan cost price, dan perubahan kuantitas itu namanya cost volume. Jadi masing-masing beda nama, satu harga jual, satu harga pokok, satu kuantitas produk, satu kuantitas harga pokok. Ini masing-masing punya rumusnya. Ya. Rumus sales price variance. Apa itu rumusnya sales price variance? Rumusnya adalah HJ2 kurang HJ1 kali K2. HJ1 adalah harga jual satuan pokok yang dibudgetkan dari tahun sebelumnya, ya, harga jual budget, tahun lalu. Ini HJ2 adalah harga jual yang sesungguhnya, ya. Itu yang satu itu yang budget yang di awal tahun, yang HJ2 itu di akhir tahun, dia sebenarnya, yang terjadi.
K2 adalah kuantitas volume yang sesungguhnya. Jadi ini rumusnya. Apakah rumusnya perlu dihafal? Rumusnya perlu dihafal, tidak zaman menghafal lagi. Ya, jadi rumusnya nggak usah dihafal. Ya, dimakan aja ya. Lanjut. Sales price variance apabila HJ2 melebihi mengurangi HJ1 menunjukkan angka positif, maka itu menguntungkan. Sebaliknya negatif berarti merugikan. Ya. Sales volume variance ini adalah tentang volume ya. Volume, kita mau mengecek volume, apakah volumenya menguntungkan atau volumenya merugikan. Rumusnya adalah K2 kurang K1 HJ1 kali HJ1 ya. Oke. K2 adalah kuantitas yang sesungguhnya, yang sebenarnya akhir tahun ya. Sedangkan K1 adalah budget awal tahun ya. Awal tahun saya budgetkan penjualan 1 juta unit, sesungguhnya 2 juta misalnya. Oke. Sedangkan HJ1 adalah harga jual pokok yang dibudgetkan tahun lalu. Oke. Dibudgetkan tahun lalu ya. HJ1 pokoknya yang 1 itu yang awal, yang 2 itu yang akhir. Oke. Ya, jadi kalau K2 lebih kurang K1 menghasilkan angka positif berarti menguntungkan ya. Yang sales semua K2 lebih dari K1 menguntungkan. Oke. K2 kurang dari K1 merugikan. Oke. Sedangkan cost price variance adalah perubahan harga pokok penjualan, ini yang cost ya. Rumusnya adalah HPP2 kurang HPP1, yang 2 itu sesungguhnya yang akhir, HPP1 itu yang awal. Sedangkan K2 adalah kuantitas produk sesungguhnya. Lanjut, bila HPP2 kurang HPP1 positif, maka ada biaya, artinya merugikan. Ini terbalik daripada sales ya. Kalau price itu lebih tinggi, dia lebih merugikan. Sedangkan sales lebih tinggi itu menguntungkan. Ya. Sedangkan HPP lebih kecil, kalau HPP-nya cost-nya lebih kecil daripada yang dibudget, berarti menguntungkan. Ya, kalau negatif artinya lebih kecil daripada yang dibudget, berarti menguntungkan. Oke? Menguntungkan perusahaan ya. Cost volume variance ini adalah cost tapi dalam bentuk volume ya, yaitu adanya perubahan harga pokok penjualan karena adanya perubahan kuantitas atau volume yang dijual, diproduksi. K2 kurang K1 kali HPP1 ya. K2 adalah kuantitas produk yang sesungguhnya, K1 adalah kuantitas produk menurut budget, dengan HPP adalah harga barang menurut budget, harga cost menurut budget ya. Oke. Sama, kalau K2 melebihi K1 positif maka merugikan karena lebih mahal ya, bebannya lebih besar, maka labanya turun. Oke. Mudah aja ya. Contoh ya. Contoh, ini ada contoh, ini ada tahun, ini ada tahun 2008, 2009, ini 2008 budget ya. 2009 adalah kenyataannya. Oke. Ini perubahannya. Ini adalah penjualan neto, HPP, laba kotor. Ini ada datanya, kuantitas terjual ada 1000 unit, 1150, harga jual persatuan sudah ada. Harga jual persatuan itu dapatnya dari penjualan neto dibagi kuantitas penjualan. Dapatnya 200. Sedangkan harga pokok persatuan dapatnya dari mana? Nggak ada yang bisa jawab karena tidak ada murid di sini ya. Jadi jawab sendiri. HPP dibagi kuantitas terjual 1000, jadi 150 ya. Ini pun sama ya. Dibagi dapat koma-koma, ya agak apa-apa, koma-koma. Ya. Ambil 2 desimal atau 3 desimal. Oke. Lalu kita mau cari apa? Kita mau cari yang sales price variance, sales volume variance, cost price variance, dan cost volume variance. Oke. Lalu kita coba kerjakan. Bagaimana cara mengerjakannya? Kita ambil pulpen. Oke. Tulis di komputer. Oh, nggak bisa nih, komputernya rusak. Tulis di kertas ya. Oke. Lanjut. Contoh ya. Contoh jawaban perubahan harga jual rumusnya adalah HJ1 kurang HJ2 kali K2.
HJ2 sudah tahu tuh yang akhir. Yang akhir itu yang ini, ya 220 2009 yang akhir. Sedangkan yang awal 200 ini yang awal ya 2008 harga persatuannya sudah ada. Kalau nggak ada maka cari harga persatuan dengan cara 200.000 bagi 1.000. Lanjut, kalau misalnya 220 K2-nya dari mana? K2-nya adalah akhir tahun, kuantitas akhir tahun 1150 ya. Jadi setelah dikurang dapat 220 dikali 1150 dapatnya 23.000 laba. Kenapa laba? Karena kenyataannya lebih tinggi daripada barang di budget. Kita budget 200, kita jual 220 artinya menguntungkan, laba dia ya. Sedangkan perubahan kuantitas terjual K2 kurang K1, K2 dapat dari mana? Dari 2009, K1 dapat dari mana? Dari 2008, HJ1 dapat dari mana? HJ1 dari 2008, yang 200 persatuan, ini ya. Kelihatan nggak mouse-nya putar-putar? Oh, kelihatan ya. Lanjut, tadi 1150 kurang 1000 kali 200 dapatnya 30.000 laba. Kenapa laba? Karena saya suruh kamu jual 1000 unit, kamu jualnya 1150. Iya, tidak dengar perintah saya, tapi bagus. Kenapa? Karena labanya meningkat 30.000. Lanjut, perubahan HPP. HPP 2 kurang HPP 1 kali K2. HPP 2 dapat dari mana? Dapat dari soal yang ini ya. Ini lihat mouse-nya putar-putar di sini ya. HPP 2009 kurangi HPP 2008 150. Lalu dikali 1150 dapatnya rugi. Kenapa rugi? Saya maunya kamu beli barang di 150, kamu belinya di 157,50. Jadi saya rugi itu ya, perusahaannya rugi ya. Perubahan kuantitas HPP K2 kurang K1 kali HPP 1150 kurang 1000 kali 150 dapatnya 1150 dapatnya dari soal ini ya, 1150 kurang 1000 dikurangi kali 150 dapatnya rugi. Kenapa rugi? Karena makin besar biayanya, jadi rugi ya. Lalu kenaikan penjualan disebabkan oleh kenaikan harga jual dapat 23.000, ini untung, tadi untung, ini untung, jadi total untungnya 53.000, sedangkan kerugiannya disebabkan oleh HPP ya, jadi 31.000, jadi kenaikan laba kotornya adalah 21.875 ya. Dapat dari mana? Ya dari ini 53.000 dikurangi 125 dapatnya 21.875. Ya, sekian dan terima kasih untuk soal ini. Jadi Nana boleh lanjutkan ke soal-soal yang saya posting di WA. Coba dikerjakan. Setelah kerjakan boleh pulang. Kayaknya sudah sampai di rumah, nggak usah pulang, sudah sampai di rumah. Jadi selamat mengerjakan soal. Sekian untuk belajar online pada hari ini. Ada pertanyaan? Pasti tidak ada, karena tidak ada murid. Ya, terima kasih. Sampai jumpa lagi.